saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di waktu yang mustajab ini antara azan dan iqamah, izinkan khatib menyampaikan wasiat takwa teruntuk diri khatib sendiri dan kepada kita bersama. Marilah kembali kita merenungkan firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saff, surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 dengan tema Fas'au ila dzikrillah, bersegera memenuhi panggilan Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentu di momen yang istimewa ini khatib tidak akan mengajak bapak saudara untuk berpolemik lagi tentang masalah azan, di mana bagi kita orang mukmin sudah final bahwa azan adalah salah satu rangkaian ibadah dari ibadah-ibadah yang telah Allah khususkan masuk dia ke dalam bab ibadah maqdhah, ibadah yang telah dikhususkan waktu, tata cara dan pelaksanaannya. Kalau ibadah salat adalah ibadah terutama atau ibadah yang paling mulia, maka segala sesuatu yang beriringan dengan ibadah salat menjadi ibadah yang juga menjadi mulia. Di antaranya adalah berwudu, di antaranya adalah mandi wajib atau mandi sebelum pelaksanaan sholat Jumat, dan di antaranya adalah mengumandangkan azan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mendengar muazzin mengumandangkan azan dari masjid dan mushola, kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakannya, karena banyak keutamaan, rahasia, hikmah yang Allah titipkan khusus untuk orang yang mengumandangkan azan, namanya muazzin, dan khusus untuk orang yang berada di saf yang pertama, yang mungkin mereka telah menjaga saf tersebut semenjak jam 11 atau setengah 11 pada hari Jumatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa polemik tentang azan terjadi? Di samping kita melihat salah satu sisinya, mungkin ada sisi yang lain yang perlu kita isi dengan munculnya polemik ini, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum aturan pelaksanaan penggunaan pengeras suara, dan yang menggunakan pengeras suara ini diantaranya adalah khutbah, azan, pengumuman, tadarus dan lain sebagainya. Khusus untuk azan sebenarnya para ulama telah mengatur bagaimana tertib, tata cara, syarat dan rukunnya. Kenapa hari ini seolah-olah kita terkejut, seolah-olah kita dibuat sangat marah? Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada awalnya azan hari ini tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa kebanyakan masjid dan mushola di tempat kita, kalaulah azan setiap waktunya seindah dan semerdu azan pada waktu pelaksanaan sholat Jumat, maka mungkin polemik ini tidak akan terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan kondisi kita hari ini tidak dapat dipungkiri. Banyak masjid dan mushola yang memandangkan azan itu adalah anak-anak. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai satu rangkaian ibadah
yang utama, bagaimana mungkin ibadah azan ini kita serahkan kepada anak-anak yang belum balik, belum berakal, belum bersunat, belum sempurna wudhunya, kita serahkan kepada mereka. Sebentar lagi kita akan melihat banyak anak-anak azan di masjid dan musola waktu pelaksanaan wirid Ramadan atau santaran Ramadan dan sebagainya. Bapak-bapak, secara hukum para ulama fikih telah mendudukkan masalah ini, bahwa azan hukumnya adalah sunat kifayah. Artinya sunat yang seharusnya kita kerjakan dan menjadi pahala bagi kita wakilkan kepada orang yang paling baik di antara kita. Maka itulah di antara makna dari sunat kifayah. Maka sebelum kita sholat Jumat, kita diperintahkan untuk memandangkan azan. Maka yang akan mengambil sunnah kifayahnya itu adalah orang yang terbaik di antara kita. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah, minimal ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muazzin yang akan menjadi orang terpilih di antara kita. Syarat pertama kata para ulama ketika kita buka fikih, misalnya kitab I'anatul Talibin, syarat pertama itu adalah tertib runut. Kalau misalnya kita pernah mendengar orang-orang yang baru mu'alaf, mantan-mantan, kemudian azan di masjid dan di musola, kemudian terbalik-balik, tidak tertib, tidak runut, tidak berurut, ataupun kalau telinga kita pernah mendengar anak-anak kecil azan terbalik antara hayal sholat dengan hayal falah, maka bila itu terjadi, itu adalah kesalahan fatal dari kita bersama. Karena kita telah menyerahkan ibadah yang besar ini kepada orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi syarat pertama itu adalah tertib, runut. Dimulai dengan takbir, terus kemudian syahadat ilahiyah, terus syahadat rasul, terus ke bawah hayal sholat, hayal falah. Bapak-bapak, saudara, kalau ini terjadi di tempat kita, di masjid dan musola tempat kita tinggal, maka jangan cepat-cepat kita memarahi yang kecil tersebut, karena yang seharusnya adalah kita orang dewasa yang lebih dulu mengambil peran ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, syarat yang kedua dari azan itu adalah mualah. Pertama tertib, yang kedua mualah, sambung bersambung. Kalau ada anak-anak, begitu dia selesai dari satu kalimat azan, kemudian dia bergelut, apalagi menggunakan pengeras suara, ribut, berisik, dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, maka kesalahan itu adalah kesalahan kita bersama. Banyak di antara kita orang dewasa sebenarnya mampu, tetapi dengan banyak alasan, kemudian mereka mengelak. Mungkin alasannya batuk, mungkin alasannya demam, mungkin suaranya parau, atau jangan-jangan ada di antara kita orang dewasa yang hari ini tidak pernah sekalipun memandangkan azan di masjid dan musola tempat dia tinggal. Jangan-jangan ada. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita ambil sisi yang lain dari polemik ini, bahwa kita memang beberapa tempat kita telah lalai. Yang ketiga, kata para ulama, syarat yang ketiga adalah masuknya waktu sholat. Bahwa azan harus dikumandangkan untuk sholat fardu begitu waktu sholat masuk. Ada waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Insya Allah kalau dikumandangkan dengan merdu, maka tidak ada orang yang akan terganggu, kecuali ditambah azan itu pertama pada azan sholat subuh. Biasanya dilakukan 2 kali. Mana dia? Azan sebelum terbit fajar dan azan ketika fajar subuh sudah datang. Dilakukan oleh sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Apa gunanya? Untuk mengingatkan kaum muslimin yang akan berpuasa
bahwa waktu imsak segera masuk. Maka hari ini kita dengar kalau bapak saudara bangun jam 3:30, jam 4:30, hanya 1-2 panggilan azan sebelum subuh ini yang terdengar di telinga kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, memang banyak yang sudah berubah dari kebiasaan-kebiasaan ibadah yang selama ini kita lakukan atau dilakukan oleh orang tua kita, kemudian ditinggalkan. Padahal itu memiliki tujuan yang sangat bagus sekali. Yang kedua, banyak masjid dan mushola yang sudah tidak memandangkan azan 2 kali pada sholat Jumat ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, ketika kaum muslimin sudah mulai banyak, daerahnya sudah semakin meluas, maka tidak mungkin azan ini menurut Khalifah Utsman bin Affan dikumandangkan sekali saja. Kalau dikumandangkan sekali, tidak menggunakan mikrofon seperti yang dikumandangkan oleh muazin kita tadi, apa yang terjadi? Maka akan banyak di luar sana orang yang tidak akan mendengarkan atau tahu kalau waktu sholat telah masuk. Bapak-bapak, saudara-saudara, maka untuk itu salah satu tujuan dari ibadah atau kumandang azan itu dilaksanakan adalah untuk memberitahu waktu sholat telah masuk. Maka azan pertama untuk memberitahu ikhtiar kalau sebentar lagi sholat Jumat akan dilaksanakan. Dan sholat Jumat tidak akan sah kecuali dilaksanakan dengan berjamaah. Seutama berjamaah adalah bersegera antara takbir imam dengan takbir makmum. Dan kecuali pada sholat Jumat adalah awal pelaksanaan sholat Jumat itu adalah ketika khatib telah berdiri mengucapkan salam menaik di atas mimbar. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu yang wajib. Maka untuk azan-azan yang lainnya seperti ketika terjadi kebakaran, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya, maka kita juga disunatkan untuk mengumandangkan azan. Yang keempat, syarat yang keempat yang tidak boleh diabaikan, dan ini sudah menjadi ketentuan final, bahwa azan harus dikumandangkan dengan suara keras. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Rasul memilih di antara banyak sahabatnya, tentu banyak yang memiliki suara yang indah dan bagus. Di antara banyak sahabatnya tentu banyak yang memiliki hafalan, banyak yang memiliki bacaan, banyak yang soleh, banyak yang faqih dalam agama. Tetapi pilihan Nabi ditunjuk dan tertuju hanya kepada satu orang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Alasannya adalah bukan karena Bilal memiliki tubuh yang tinggi tegak, bukan karena dia berasal dari Habsyi atau dari Afrika, tetapi karena suaranya yang tinggi, indah, lantang, dan enak didengar. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak hari ini kita lalaikan. Hari ini kita lalaikan. Kalau Rasul menunjuk Bilal secara khusus, sudahkah pengurus masjid dan mushola menunjuk muazzin secara khusus pula? Kalau di kampung-kampung kita diingatkan, misalnya dulu ada empat orang terpilih di kampung itu. Pertama, angku imam, orang yang khusus ditunjuk untuk menjadi imam tetap di sebuah masjid atau mushola, angku imam. Yang kedua, pendampingnya adalah angku Bilal. Maka tidak berhak yang lain mengumandangkan azan sebelum dapat izin dari angku Bilal. Yang ketiga, angku khatib. Tidak semua orang boleh tampil ke sini, apalagi dengan dasar-dasar yang tidak jelas. Maka ditetapkanlah di suatu kampung namanya angku khatib. Dan yang kelima, yang keempat namanya angku kadi, yang tempat orang bertanya, tempat orang bertukar pikiran, mengadu pendapat dan lain sebagainya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, kita tidak bisa menutup mata bahwa empat ini
Hari ini di banyak tempat di Kota Padang kita serahkan kepada satu orang saja. Siapa itu? Garim, masjid dan musola. Betapa remeh temehnya kita menilai suatu ibadah yang sangat penting, kita serahkan hanya kepada satu orang saja. Maaf, yang mungkin dia baru saja tamat sekolah menengah, mungkin saja dia tamat dari aliyah, mungkin tamat dari pesantren, dan lebih celakanya lagi kalau dia tamat dari selain tempat itu dan dia tidak pernah belajar agama. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka kita sambut Ramadan ini dengan menyemarakkan ibadah di tempat-tempat ibadah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas, meningkatkan, kita tunjuk, kita pilih orang terpilih di antara kita. Angku imam, angku kadi, angku khatib, dan angku bilang. Kalau dulu itu pernah diterapkan di kampung-kampung oleh orang tua kita dahulu, kenapa hal baik itu harus kita ubah dan kita tinggalkan? Barakallahu li wa lakum fiha wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minna wa minkum taqabbal ya